Untuk teman-teman jemaat yang masih ada di rumah, kita bangkit berdiri sama-sama, kita puji nama Tuhan. Hari ini Dia Allah yang besar, perbuatannya agung dan mulia, kita sembah Dia hari ini, oke? Ajaib perbuatan, ajaiblah perbuatanmu, dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, ku takkan ragu, Kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Sebesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanya padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, muliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Tinggikan nama-Mu, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Hanyalah padamu, Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya.
saat seperti ini Bapak, yang penuh dengan pencobaan ini Bapak. Kami tidak ada yang dapat menahan kami Bapak untuk mencari Engkau Bapak. Kami akan terus mencari Engkau Tuhan. Karena kami tahu Bapak, rancangan-Mu bukanlah rancanganku Bapak. Jalanku bukanlah jalan-Mu Bapak. Dan saat ini Bapak, saya bersandar padamu Bapak, kami bersandar kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Bapak. Hidup kami Bapak, semuanya Bapak. Kami berserah kepadamu Tuhan. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memujimu, menyembahmu. Ku bersandar sepenuhnya pada janji-Mu. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Kita nyanyikan sama-sama. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku bersandar sepenuhnya pada janji-Mu. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu
di dalam-Mu. Aku percaya hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu. Aku percaya hanya di dalam-Mu. Aku berserah hanya di dalam-Mu. Aku percaya hanya di dalam-Mu. Aku berserah hanya di dalam-Mu. Aku percaya hanya di dalam-Mu. Aku berserah. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Kau serahkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk semua berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kepadamu hanya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengatasi semua. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan. Kami berserah. Tiada yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami percaya kami percaya Engkau tiada yang luput darimu. Saat ku ragu, ku berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan bersertaku. Kau perlindunganku. Kau setia Tuhan. Terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku.
ragu-ragu ku berseru, kasih setiamu selamatkanku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Kami teguh berdiri bersamamu Tuhan, kami teguh berdiri bersamamu Tuhan. Lebih baik di sisimu. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Teguh ku berdiri, katakan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Nyatakan saudara, teguh ku berdiri. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Bersamamu Tuhan, kami sanggup.
Teguhku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Terima kasih karena Anda semua tetap terhubung dengan satu sama lain terutama di masa-masa yang sulit ini. Dan sebelum kita mendengarkan pengumuman, izinkan saya berbagi firman Tuhan tentang persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita berbicara tentang persembahan, sangat penting untuk kita membangun atmosfer yang penuh dengan sukacita di dalam rumah Anda, di tengah-tengah keluarga Anda sekalian. Saya percaya janji Tuhan akan digenapi waktu Anda dan saya setia memberi persembahan dan persepuluhan kita. Janji Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini janji Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya, saudara, bahwa lumbung-lumbung kita akan diisi penuh oleh Tuhan Yesus sendiri saat kita mulai setia memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Bukan hanya dalam keadaan yang cukup, tetapi dijanjikan oleh Tuhan bahwa Ia akan mengisi penuh lumbung-lumbung persediaan kita sampai melimpah-limpah. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Anda dan saya. Izinkan saya pagi hari ini berdoa bagi kita semua saat kita mulai memberi persembahan. Sesaat lagi saya berdoa supaya janji Tuhan nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah begitu banyak memberikan berkat-berkat yang terbaik dalam kehidupan kami semua umat-Mu saat ini ya Bapa. Bapa, pagi hari ini izinkan hamba-Mu berdoa buat setiap kami umat-Mu, bahwa saat kami memberi Tuhan, kami berdoa, berikan di dalam hati kami kemurahan hati, bukan hati yang mementingkan diri kami sendiri. Berikan kepada kami Tuhan kenaikan demi kenaikan, bukan penurunan. Kami imani akan ada persediaan makanan yang berlimpah-limpah di dalam setiap keluarga demi keluarga umat-Mu, bukan kelaparan ya Tuhan. Setiap kami mengalami berkat yang berlimpah-limpah, bukan kekurangan. Kami berdoa, lihatlah ya Tuhan setiap persembahan dan persepuluhan kami sebagai sebuah benih yang akan bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami sehingga kami semua tidak mengalami kekeringan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang dalam pergumulan finansial hari-hari ini. Kami berdoa terjadi terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat Tuhan. Bukan hutang piutang, tetapi kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang bebas dari hutang piutang dan kami bisa memberi pinjaman kepada orang lain, bukan meminta pinjaman ya Bapa. Bapa, hamba-Mu mendeklarasikan janji-Mu atas umat-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya menghimbau Anda semua yang biasanya melakukan persembahan, memberi persembahan melalui transfer, Anda bisa tetap melakukan persembahan Anda, memberi persembahan Anda lewat transfer atau mobile banking, atau di layar Anda saat ini ada keterangan tentang rekening persembahan, juga ada QR code yang bisa Anda scan dari handphone Anda bisa memberi lewat OVO atau GoPay dan yang lainnya. Silakan memberi karena saya percaya pemberian Anda, persembahan Anda, persepuluhan Anda bukan saja akan menjadi berkat buat lingkungan kita, tapi saya percaya ini akan membuka tingkap-tingkap langit karena Tuhan berjanji saat kita setia dalam persembahan persepuluhan kita, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya secara berlimpah-limpah dalam kehidupan Anda dan saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berikut adalah pengumuman untuk minggu ini yang akan saya bawakan bersama Pastor Jessica dengan informasi yang menarik untuk Anda. Langsung aja Pastor Jess. Minggu ini jam 7 malam ini kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin mengikuti perjamuan kudus secara online ini, silakan langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda saat ini. Selanjutnya untuk Jumat Agung kita mempunyai ibadah spesial yaitu jam 7 malam pada tanggal 10 April. Kalian bisa mengikuti di Facebook dan YouTube kami di ICC Bali dan IFGF Bali. Dilanjutkan pada hari Minggunya ibadah Paskah juga secara online jam 8.30 untuk bahasa Indonesia dan 10.30 untuk bahasa Inggris di YouTube dan Facebook ICC Bali dan IFGF Bali tentunya. Hari ini juga setelah ibadah online berakhir, tim doa kami akan siap melayani Anda dan berdoa bagi Anda semuanya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya permohonan doa, silakan langsung menghubungi kontak nomor di layar Anda. Tim doa kami dengan senang hati akan berdoa bersama dengan Anda. Terakhir, jangan lupa untuk follow Instagram kami di ICC Bali dan IFGF Bali untuk mengetahui segala informasi terupdate di gereja kami. Selanjutnya kita akan mengikuti khotbah dari Pastor Jessica. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semuanya, Jemaat ICC FGF Bali yang saya kasihi. Saya harap kita semua diberkati lewat pujian penyembahan kita hari ini. Dan sebelum saya masuk ke dalam sharing firman Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa slide khotbah kita pada hari ini Anda bisa akses di aplikasi Alkitab YouVersion. Ada di sebelah kanan bawah aplikasi tersebut ada fitur More. Anda bisa klik More, kemudian Anda bisa pilih Event. Klik event dan kemudian Anda bisa cari temukan ICC IFGF Bali bahasa Indonesia di sana. Dan Anda bisa juga masukkan catatan Anda supaya hari-hari berikutnya Anda masih bisa kembali mengakses catatan khotbah Anda hari ini. Ya, minggu lalu saya sudah menyampaikan tentang iman. Dan bagaimana kita bisa membangun iman kita supaya kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Iman yang tidak mudah goyah, iman yang tidak mudah dikalahkan oleh keadaan sekeliling kita. Tetapi bagaimana kita bisa membangun iman kita di atas dasar yang kuat yaitu firman Tuhan. Dan minggu ini saya akan bicara tentang doa dan pengharapan. Saya percaya doa dan pengharapan ini dua hal yang berbeda tetapi berkaitan sangat erat satu sama lain untuk pertumbuhan iman Anda dan iman saya. Doa merupakan komunikasi dua arah dengan Tuhan. Jadi bukan hanya kita yang membawa daftar permintaan permohonan kita kepada Tuhan, tetapi juga kita memberikan waktu kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk berbicara kembali kepada Anda dan saya lewat waktu-waktu doa kita. Dan saya percaya semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin dekat, semakin dalam komunikasi kita dengan Tuhan, Anda dan saya akan punya iman yang lebih hari lebih bertumbuh. Makin kita bisa mengerti apa sih kehendak Allah dan makin kita bisa mengerti bahwa kita selalu punya pengharapan di dalam Dia. Satu ayat yang ingin saya sampaikan kepada Anda pada pagi ini adalah ayat dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat 7. Berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini akhir zaman, saudara. Kita hidup di masa-masa akhir zaman. Kita mulai melihat banyak bencana demi bencana di mana-mana terjadi. Satu bencana belum selesai, muncul lagi bencana yang berikutnya. Wabah sakit penyakit di mana-mana, hampir menyentuh semua tempat, menyerang semua tempat. Reaksi yang sering kita lihat hari-hari ini adalah reaksi kepanikan.
Di mana semua orang mulai panik menimbun barang-barang, panik beli ini, panik beli itu, stok barang ini, stok barang itu, sampai-sampai kita sulit sekali menemukan stok-stok di mana-mana saudara, karena orang-orang mulai panik beli apapun yang mereka pikir mereka perlukan hari-hari ini. Akhirnya gak sedikit orang juga yang sebenarnya benar-benar membutuhkan barang-barang tertentu ini, mereka gak bisa temukan bagi mereka saudara. Salah satu buah roh yang menurut saya akhir-akhir ini paling sulit dilakukan oleh sebagian besar orang adalah buah roh penguasaan diri. Penguasaan diri adalah buah roh yang baru akan kelihatan waktu seseorang ditempatkan di bawah kesulitan, di bawah tekanan. Karakter seseorang aslinya akan keluar ketika orang ini mulai berada di bawah kesulitan atau di bawah tekanan demi tekanan. Saya berdoa hari ini Anda dan saya anak-anak Tuhan bisa berakar kuat di dalam firman Tuhan, bukan malah ikut-ikutan menjadi sama seperti dunia ini, tetapi saya berdoa kita semua, Anda dan saya, menjadi contoh teladan bagi orang-orang lain di sekitar kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan penguasaan diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi teladan dalam hal penguasaan diri. Lewat ketenangan kita. Kita bukan berarti, orang yang tenang bukan berarti orang yang masa bodoh. Orang yang tenang bukan berarti orang ini gak mau tahu dengan kejadian sekelilingnya. Tetapi yang dikatakan orang yang tenang adalah orang yang tahu persis kepada siapa dia bersandar. Orang yang tahu persis siapa yang berkuasa atas hidupnya. Orang-orang yang tahu persis siapa yang bisa dia andalkan saudara. Ini adalah orang-orang yang masuk kategori orang-orang yang tenang. Apakah hari-hari ini Anda dan saya termasuk kategori orang-orang yang tenang saudara? Saya harap demikian ya. Orang yang berkuasa di dalam kehidupan kita satu-satunya adalah seharusnya Yesus Kristus Tuhan kita. Orang yang panik saudara, orang yang gak bisa tenang dalam kehidupannya, jangankan berpikir untuk berdoa. Orang yang panik gak bisa mikir apa-apa saudara. Mau mikir apapun gak bisa. Bahkan terdiam, blank, gak ngerti mau ngapain dan akhirnya lakukan apapun sembarangan. Apa yang sempat dia pikirkan itu yang dia lakukan. Berapa banyak hari-hari ini orang-orang yang panik langsung berlarian ke sana kemari gak jelas tanpa tujuan. Akhirnya mereka celaka saudara. Saya berdoa supaya kita anak-anak Tuhan bisa berdoa menjadi tenang di dalam roh dan kebenaran saudara. Saya berdoa Yakobus 5 ayat 16b menjadi bagian Anda dan saya pagi ini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada 3 bagian yang kita mau pelajari pagi hari ini saudara, yaitu yang pertama doa orang benar. Siapa orang-orang benar ini saudara? Apakah Anda dan saya bisa dikategorikan masuk sebagai kategori orang yang benar? Orang yang benar adalah Anda dan saya, orang-orang percaya yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang yang benar bukan berarti orang ini gak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Bukan berarti orang ini gak pernah mengalami naik turunnya kehidupan masing-masing kita. Tetapi juga bukan orang yang selalu benar karena perbuatannya selalu baik. Tetapi orang-orang yang dibenarkan oleh iman dan oleh kasih karunia Allah. Kalau kita ingin doa kita dijawab saudara, kita perlu tetap tinggal di dalam kebenaran. Dan kebenaran akan firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran tinggal di dalam kita. Kita pun juga harus tetap tinggal di dalam kebenaran. Bagaimana caranya untuk kita bisa tetap tinggal dalam kebenaran? Pertama saudara, sebelum kita berdoa, sebelum Anda berdoa, selidiki hatimu dulu saudara. Apakah di dalam hati kita masih menyimpan dendam? Apakah Anda masih menyimpan sakit hati? Apakah Anda masih menyimpan kepahitan kepada orang lain? Kalau iya saudara, Anda perlu belajar untuk mengampuni.
Karena firman Tuhan berkata dalam Markus 11 ayat 25, dan jika kamu sendiri berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di bagian yang lain di dalam Alkitab, Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar, saudara. Maka kalau Anda ingin berdoa, kalau Anda rindu membangun kehidupan doa Anda, keadaan hati Anda sangat mempengaruhi bagaimana Anda berdoa dan apakah doa Anda akan didengar atau tidak oleh Tuhan. Sebelum Anda berdoa, mari saat ini Anda bisa cek hati Anda, saya cek hati saya, saudara. Apakah saat ini dalam hati kita masih menyimpan dendam, sakit hati, kepahitan kepada orang lain. Mungkin ada seseorang yang secara spesifik membuat kita jengkel, gak bisa melepaskan pengampunan sampai hari ini. Anda perlu belajar untuk melepaskan pengampunan. Karena apa? Seandainya ada sesuatu yang jahat dalam hati Anda dan saya, Tuhan tentu tidak akan mendengarkan doa kita, saudara. Beberapa orang mungkin bertanya, ya, aku mau sih doaku dijawab oleh Tuhan, tapi gimana caranya? Aku sudah mendoakan 1, 2, 3, 4 hal dalam kehidupanku, di dalam list doaku yang sudah bertahun-tahun, bahkan sampai hari ini gak dijawab sama Tuhan. Seakan-akan Tuhan diam. Apakah saudara sudah pernah cek hati Anda? Apakah hati Anda sudah melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti Anda? Saudara, ini firman Tuhan. Orang yang tinggal di dalam kebenaran bicara soal orang-orang yang punya hati yang tulus dan hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh tulus untuk melakukan sesuatu bagi orang lain di sekitarnya, saudara. Ini orang benar. Bagian kedua dari ayat tadi adalah doa orang yang benar apabila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Bagaimana Anda dan saya bisa berdoa dengan yakin? Apa sih berdoa dengan yakin tuh yang kayak gimana, saudara? Banyak orang yang datang sama saya sudah berdoa, pastor, tapi saya nggak yakin apakah doa saya ini dijawab oleh Tuhan atau enggak. Saudara, bagaimana Anda dan saya bisa berdoa dengan yakin? Doa yang yakin itu yang kayak apa? Doa yang dengan didoakan secara yakin adalah waktu Anda mulai berdoa, di belakang pikiran Anda, di dalam hati Anda tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang Anda doakan. Gak ada rasa bimbang sedikit pun dalam hati kita bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan apapun yang kita minta dan doakan, saudara. Doa dengan yakin adalah doa dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang desperate, hati yang benar-benar berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, ini terjadi, A, B, C terjadi di dalam kehidupanku Tuhan. Anda tahu bahwa doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau Anda meminta sesuatu hal yang berbeda sama sekali dari kehendak Tuhan, saya bisa jamin saudara, doa Anda tidak akan dijawab. Maka Anda perlu tahu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari apa yang Tuhan kehendaki, baru Anda bisa sesuaikan doa Anda dengan kehendak Tuhan. Bukan kita meminta Tuhan untuk menyesuaikan ke semua kegiatan Tuhan dengan agenda kita, saudara. Kita nggak minta Tuhan untuk nyocokin jadwal lama kita, tetapi kita yang harus sesuaikan kehendak kita, rencana kita, apakah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan kehendak Tuhan, saudara. Apa yang bisa membuat kita berdoa dengan yakin, saudara? Kita bisa berdoa dengan yakin kalau kita, biasanya kalau orang ditanya gimana mau nggak coba ini, coba obat ini, coba makan ini, coba itu, saudara. Maka apa yang sering keluar dari mulut kita adalah pertanyaan, mana buktinya? Mana buktinya?
Orang baru bisa yakin akan sesuatu kalau mereka sudah pernah lihat bukti. Makanya kalau Anda menjual sesuatu, Anda biasanya pakai dulu supaya Anda bisa tahu khasiatnya apa. Supaya waktu Anda menjual barang ini kepada orang lain gak ragu-ragu. Emang kamu udah coba? Emang kamu udah tahu buktinya, saudara? Nah, saudara, bahkan Thomas pun di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia minta bukti waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Kalau benar kamu anak Allah, coba suruh aku mencocokkan jariku di tangan yang berlubang itu. Mau bukti, saudara? Tahukah saudara, Tuhan Yesus berkata setelah itu kepada Thomas, berbahagialah kamu yang percaya, karena kamu memang percaya kepada Tuhan bukan karena kamu melihat. Percaya dengan iman, bukan karena melihat. Hidup kita hidup karena kita percaya. Hidup kita bukan karena kita melihat, saudara. Saya percaya dalam kehidupan kita selama ini, entah Anda umur berapa saat ini, saudara, Anda bisa jawab sendiri dalam hati Anda masing-masing. Sampai umur sekian ini, dalam kehidupan Anda dan saya yakin dengan pasti ada kejadian-kejadian tertentu di mana Tuhan menunjukkan kebaikannya, Tuhan menunjukkan pertolongannya, Tuhan menunjukkan mujizatnya dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan sudah berkali-kali membuktikan bahwa Dia Tuhan yang besar. Dia sudah berkali-kali menunjukkan pada kita bahwa Dialah penolong kita. Yang perlu Anda dan saya lakukan hari-hari ini, saudara, kita punya banyak sekali waktu sekarang ini. Karena kita nggak sibuk di luar, tapi kita ada di dalam rumah kita masing-masing, di kamar kita masing-masing. Kita ambil yuk waktu untuk mengingat kembali. Kira-kira pertolongan-pertolongan apa sih yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan saya. Mengingat kembali semua kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Coba ambil waktu beberapa menit ini, saudara, untuk kita merenungkan kembali. Dalam masa-masa selama sekian puluh tahun kita hidup di dunia ini, berapa kali Tuhan tunjukkan bahwa Dia Allah yang menolong kita. Berapa kali kita menikmati berkat Tuhan, berapa kali kita mengalami mujizat Tuhan. Berapa kali waktu kita gak punya makan, Tuhan kirimkan seseorang untuk memberkati kita dengan makanan. Berapa kali waktu kita sakit, Tuhan tunjukkan orang-orang di sekeliling kita yang peduli kepada Anda dan kepada saya. Berapa kali mujizat Tuhan ditunjukkan dalam kehidupan Anda di situasi-situasi yang sulit, yang mungkin bagi kita sendiri mustahil aku bisa keluar dari situasi ini, saudara. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lalu membantu kita memandang masa depan kita dengan benar, saudara. Mazmur pasal 46 ayat 2 berkata demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, saudara. Mari baca bersama-sama dengan saya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita sebagai apa, saudara, dalam kehidupan Anda dan saya? Saya nggak tahu, Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Tapi saya berharap Anda bisa melihat Allah kita sebagai tempat perlindungan. Waktu kita butuh perlindungan, kita bisa datang kepada Tuhan. Sumber kekuatan, sumber pertolongan. Pertolonganku datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Setiap kali kita dalam kesesakan, Tuhan selalu akan keluar untuk menolong Anda dan saya. Ini sangat terbukti, saudara. Kita gak akan pernah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan kita. Kalau kita lemah, Dia ada untuk menopang dan melawat saudara, menolong saudara. Waktu kita menjadi letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan sendiri berjanji kepada kita untuk memberikan kekuatan, memberikan kelegaan kepada kita. Dia pelindung kita, penjaga kita yang gak pernah tertidur dan terlelap, pemelihara kehidupan kita yang sejati, yang selalu bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita nggak yakin
kita nggak percaya, kita nggak pernah mengalami sendiri keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, kita nggak bisa berdoa dengan yakin, saudara. Maka setiap Anda dan saya perlu untuk mengalami sendiri Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan Anda. Baru setelah itu doa Anda akan berubah, karena Anda sudah mengalami sendiri keajaiban Tuhan, kekuasaan, kedahsyatan, keperkasaan Tuhan. Yang kedua, kita bisa yakin dengan penuh kepada Sang Pemberi Janji, saudara. Kita bisa yakin kepada bukti yang sudah pernah kita lihat. Yang kedua, kita yakin kepada siapa pemberi janji dalam kehidupan Anda dan saya. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata demikian, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kalau janji dalam kehidupan Anda dan saya dibuat oleh manusia, saudara, kita bisa jadi ragu-ragu. Karena manusia sangat mungkin untuk mengecewakan Anda dan saya. 5 menit pertama dia bilang A, 5 menit berikutnya dia bisa bilang B, dia bisa berubah dengan cepat, saudara. Tetapi Allah kita, Allah yang memberikan janji dalam kehidupan Anda dan saya, kita bisa percaya penuh kepada Dia. Karena janji Tuhan semuanya gak ada yang terkecuali ya dan amin. Dia bukan Allah yang bisa mengingkari janjinya. Dia Allah yang selalu menepati janjinya, saudara. Saya berdoa hari-hari ini anak-anak Tuhan memandang janji Tuhan sebagai janji yang ya dan amin, saudara. Kita mau jadikan doa-doa kita senantiasa setiap hari sebagai gaya hidup kita, saudara. Roma 12 ayat 12 berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kata-kata bertekun dalam doa ini menunjukkan bahwa doa ini bukan hanya hal yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan satu kali saja seumur hidup kita. Tetapi bertekun di sini bicara soal frekuensi, saudara. Bertekun bicara soal kita melakukan hal ini, yaitu doa. Dalam firman Tuhan ini doa dilakukan terus menerus. Tekun, tidak gampang menyerah, terus menerus. Doa sebagai gaya hidup orang percaya seharusnya menjadi nafas kita. Anda bernafas, kalau Anda nggak di rumah sakit, nggak butuh oksigen, Anda bisa bernafas dengan normal, secara otomatis, saudara, nggak perlu disuruh-suruh, saudara. Kalau Anda bilang doa adalah nafas Anda, harusnya dalam kehidupan Anda, doa dilakukan secara otomatis, bukan secara terpaksa. Bukan harus disuruh-suruh, harus diajak-ajak, didorong-dorong, saudara. Tetapi doa adalah pernyataan kita kepada Tuhan bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup. Doa merupakan sebuah pernyataan kepada Tuhan bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Hari ini nggak akan berjalan baik kalau Tuhan tidak beserta dengan aku. Ini doa, saudara. Doa sebuah lambang bahwa kita sebenarnya manusia rohani yang sangat butuh Kristus di dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Doa merupakan sesuatu yang aktif seharusnya dalam kehidupan orang percaya. Doa bukan sesuatu yang pasif. Doa bukan sesuatu yang kita lakukan dengan berdiam diri, walaupun memang bisa kita berdoa dengan secara diam, saudara. Tetapi doa adalah sesuatu yang aktif. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, saya melihat arti kata minta, cari, ketok ini apa, saudara? Semuanya kata kerja, saudara. Semuanya kata kerja yang aktif, yang perlu dilakukan oleh saudara dan saya. Yang pertama, meminta. Waktu kita meminta kepada Tuhan, sama artinya bahwa kita mengakui secara sadar bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup mendengarkan apa yang kita minta, dan cuma Dia yang sanggup memenuhi apapun yang jadi kebutuhan kita. Mencari, bicara soal kita mencoba mencari apa sih rambu-rambu yang Tuhan punya.
Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita taati supaya apa yang kita doakan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita? Mengetok menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah. Walaupun dia belum menjawab dengan segera permohonan Anda dan saya, saudara. Saya mau tanya sama Anda, waktu kita mengetok pintu, pasti dalam hati kita punya pikiran, aku pengen pintu ini supaya dibukakan. Benar ya saudara? Kalau Anda ketok pintu seseorang atau pintu rumah seseorang, ketok, Anda pasti punya pemikiran, aku harap pintu ini dibuka. Bayangkan kalau Anda cuma ketok pintu ini 1 kali, kemudian gak ada orang yang membuka pintu bagi Anda. Kemudian Anda dengan mudahnya, gak ada orang mungkin di rumah. Dia gak mau bukain pintu, kemudian Anda pergi, saudara. Kalau Anda mengetuk 1 kali dan pintu itu belum dibukakan, saudara, lalu Anda pergi, ini meninggalkan sebuah tanda, saudara, sebenarnya, saudara. Anda gak benar-benar ingin masuk pintu itu, saudara. Anda gak benar-benar ingin masuk ke dalam rumah itu. Kalau Anda cuma ketok sekali, lalu Anda pergi sebelum pintu itu dibukakan, itu menandakan bahwa Anda gak benar-benar pengen masuk. Yang Anda lakukan kalau sekali belum dibukakan, ketok lagi saudara. Ketok lagi, bahkan lebih keras lagi. Minta lebih keras lagi. Ketuk lebih keras lagi sampai pintu itu dibukakan. Doa merupakan kata kerja yang aktif. Waktu Anda berkata-kata kepada orang lain, hati-hati ya di jalan ya, Tuhan Yesus memberkati. Itu doa Anda juga saudara. Waktu Anda sedang memasak buat keluarga Anda di rumah hari-hari ini, Anda berdoa, Anda bersuka cita, Anda memasak dengan penuh cinta kasih, itu merupakan doa Anda juga. Waktu engkau mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, itu merupakan doa Anda juga. Waktu engkau menelepon orang lain dan menanyakan dengan hati yang tulus bagaimana keadaan mereka hari ini, itu merupakan tindakan doa juga. Waktu engkau membagikan apapun kepada orang lain, tindakan Anda lewat perbuatan-perbuatan Anda, itu juga merupakan doa Anda saudara. Waktu Anda ngobrol dengan orang-orang terdekat hari-hari ini, sebagai tanda Anda mengasihi mereka, itu juga merupakan tindakan doa yang aktif. Saya mau ajak kita semua pada saat kita berdoa hari-hari ini, bangun doamu di atas dasar pengharapan dan janji Tuhan, saudara. Markus 11 ayat 24 berkata demikian, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ada sebuah harapan di sana bahwa kalau aku minta ini, aku percaya Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Yesus menjawab mereka dalam Matius 21 ayat 21 dan 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi kamu juga berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kuncinya adalah aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Jangan ada kebimbangan sedikit pun dalam hati Anda dan saya waktu kita mulai berdoa saudara. Jangan berdoa seperti orang yang gak punya pengharapan. Di dalam Kristus masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang saudara. Mari kita yakini firman Tuhan. Bagaimana kita bisa yakin kalau kita menaruh doa kita di atas dasar janji Tuhan? Makanya saudara, dari mana Anda bisa tahu apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Anda dan saya kalau Anda gak pernah baca firman Tuhan, Anda gak pernah baca Alkitab. Di situ semua janji-janji Tuhan ada tersedia bagi Anda dan saya. Saudara, hari ini saya mau ajak kita semua untuk mari kita miliki hati yang tenang, mari kita kuasai diri kita supaya kita bisa menjadi tenang. Dan kemudian kalau kita sudah menjadi tenang,
kita bisa mulai berdoa. Kita bisa mulai berdoa. Berdoalah dengan yakin. Saya percaya waktu kita berdoa dengan yakin, gak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Doakan dengan yakin, maka saya percaya sangat besar kuasa doa Anda dan saya. Setelah Anda berdoa, kita berdoa, kasih waktu sama Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Dengarkan, saudara, apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Kemudian lakukan apa yang Tuhan suruh, saudara. Hari ini saya ingin menghimbau teman-teman semua, saudara-saudari sekalian, dimanapun kita semua berada hari-hari ini, tim doa kita siap untuk berdoa bersama-sama dengan Anda. Anda bisa mengkontak nomor di layar Anda 0812 381 59314, 0812 381 59314. Tim doa kita akan dengan senang hati berdoa bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari Jumat nanti, Jumat malam jam 7 malam, kita akan mengadakan doa secara online lewat Zoom. Anda bisa bergabung, informasinya akan kita share di Instagram kita, di sosial media kita. Jadi pastikan Anda follow Instagram ICC Bali dan IFGF Bali. Saya rasa kita semua akan diberkati Tuhan dengan luar biasa kalau kita punya kehidupan doa yang dekat sama Tuhan. Kehidupan doa yang benar sama Tuhan, saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk bersama dengan umat-Mu pagi hari ini. Kami percaya apapun yang kami minta di dalam nama-Mu, kami akan menerimanya dan kami percaya kami sudah menerimanya Tuhan. Kalau hari-hari ini di sekeliling kami, di rumah kami mungkin, keluarga kami, orang-orang yang kami kenal ada yang sakit. Kami berdoa minta kesembuhan Tuhan. Karena kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan segala penyakit kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satu penyakit pun yang Engkau kehendaki untuk tinggal di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Karena Engkau menghendaki anak-anak-Mu tinggal di dalam kesembuhan dan kemenangan. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, mampukan setiap hari dalam kehidupan kami untuk punya waktu doa yang khusus dengan Engkau. Kami gak mau berikan waktu yang sisa-sisa, tapi kami mau berikan waktu yang terbaik untuk kami bisa duduk di kaki-Mu, mendengar Engkau berbicara kepada kami. Bukan hanya meminta segala kepentingan untuk diri kami sendiri, tapi ajarkan kami untuk mulai Tuhan punya hati yang peka untuk mulai berdoa Tuhan, buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa, izinkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang punya hati yang peka akan Engkau, akan suara suara-Mu. Apapun yang Kau suruh untuk kami lakukan hari ini, izinkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu bagi siapapun orang yang membutuhkan yang Kau tunjukkan kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa mulai hari ini doa akan menjadi gaya hidup kami Tuhan. Hal-hal yang harus kami lakukan setiap hari, hal yang kami lakukan secara otomatis tanpa perlu dipaksa atau disuruh-suruh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mampukan umat-Mu untuk membangun kehidupan doa yang dalam, yang dekat dengan Engkau Tuhan. Supaya kami mengerti isi hati-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya doa kami belajar Tuhan untuk menjadi selaras dengan kehendak-Mu. Supaya setiap doa kami pasti dijawab Tuhan, cepat atau lambat. Kami akan menerima jawaban atas doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat yang percaya pasti menerima berkat dari Tuhan. Katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.